Against the Gods bab 2118, Hancur bagian 2. Tanah suci itu luas dan kosong, murni dan tenang, seolah-olah selamanya bebas dari debu dan kotoran. Rasanya seperti dunia yang sepenuhnya independen, sepenuhnya terpisah dari abis. Siapapun yang datang ke sini pasti akan berhati-hati dan gemetar, tetapi Hua Caili jelas merupakan pengecualian. Dia tersenyum cerah, tubuhnya anggun, dan dia tampak sangat mengenal setiap sudut tempat ini. Bahkan para ksatria abis dan para penjaga yang ditemuinya sebagian besar dapat disapa dengan nama dan gelarnya. Saat melihatnya, para ksatria abis dan para penjaga semuanya menyapanya dengan hormat, beberapa bahkan tersenyum, tidak menunjukkan niat untuk menghalangi atau menanyainya. Saat mereka melewati area terbuka, dunia di hadapan mereka tiba-tiba berubah menjadi berwarna-warni, dengan pohon-pohon dan bunga-bunga yang tak terhitung jumlahnya bermekaran, menyerupai negeri fantasi di dalam negeri dongeng. Aura unsur tanah suci sudah sangat kaya, tetapi di sini aura itu beberapa kali lebih kaya, dan didominasi oleh api, guntur, dan angin. Pada saat yang sama, ada hawa dingin yang tidak biasa dan agak tidak pada tempatnya di udara. Di antara pepohonan yang tak terhitung jumlahnya, ada beberapa rumah kecil, seperti tempat peristirahatan terpencil bagi mereka yang berada di luar dunia. Sayangnya, tidak ada burung atau binatang buas yang terlihat. Mungkinkah ini tempat tinggal pendeta Lingxian? Tanya Yun Ce, sambil melihat ke depan. Hua Caili terkejut, Kakak Yun, kamu hebat sekali. Ini jelas pertama kalinya kamu berada di tanah suci, tapi kamu langsung bisa menebaknya. Pada saat ini, ruang di depan beriak seperti ombak, dan seorang wanita melangkah keluar dari antara bunga-bunga dan pepohonan, tersenyum pada mereka berdua. Caili kecil ada di sini. Wanita itu mengenakan jubah putih panjang, yang dihiasi dengan beberapa buah plum musim gugur berwarna merah muda pucat. Kulitnya putih bersih, sehingga sulit untuk melihat usianya, dan rambutnya yang panjang diikat dengan pita polos. Tatapannya lembut dan tenang, dengan senyum tipis di bibirnya, menyerupai seorang petapa yang tenang yang telah lama tinggal di pegunungan, acuh tak acuh terhadap urusan duniawi. Jika seseorang mengabaikan tekanan spiritualnya yang mengerikan dan tak tertandingi yang berasal darinya. Bibi Susang. Hua Caili memanggilnya dengan penuh kasih sayang, dan segera menghampirinya. Saat dia mendekat, dia merasakan hawa dingin itu, dan ekspresinya tiba-tiba berubah, aura dingin ini. Mungkinkah? Ya. Wanita itu mengangguk pelan, guru tahu Anda akan segera datang dan sudah menyebutkannya, tapi sayangnya, penyakit lamanya tiba-tiba kambuh. Pada titik ini, dia mengalihkan pandangannya ke arah Yun Ce, dan ini. Yun Ce melangkah maju dan membungkuk hormat, saya Yun Ce dari Kerajaan Ilahi Penenun Mimpi. Merupakan suatu kehormatan untuk bertemu dengan senior Susang. Nama, Susang, yang diucapkan Hua Caili menggugah sesuatu dalam dirinya. Dia adalah salah satu dari 4 penjaga terkuat di Tanah Suci, dan pelayan pribadi pendeta Lingxian. Dengan penampilan yang begitu anggun, tidak ada yang akan menduga bahwa dia adalah sosok yang begitu menakutkan. Yun Ce. Ekspresi Susang menunjukkan sedikit keterkejutan, lalu mengerti, jadi, kamu adalah mantan anak dewa dari Kerajaan Ilahi Penenun Mimpi, Meng Jianyuan. Seperti yang diharapkan, kamu sama hebatnya dengan rumor yang beredar, dengan sikap dan penampilan yang luar biasa. Mengesampingkan sifat keilahianmu yang sempurna seperti Caili, hanya dalam hal penampilan, kamu jauh melampaui Meng Jianxi. Perkataannya sangat langsung, meskipun itu melibatkan anak dewa dari kerajaan dewa. Yun Ce tetap tenang, pujian dari senior tidak pantas. Aku datang kali ini dengan harapan untuk diperkenalkan oleh Dewi Caili, untuk mendapatkan keberuntungan menyaksikan kehadiran ilahi dari pendeta Lingxian. Susang tersenyum tipis, Tuan Muda Yuan tidak akan dapat memenuhi keinginannya kali ini. Guru tidak bisa menerima tamu untuk saat ini. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Hua Caili cepat-cepat berkata, kalau begitu, kami tidak akan mengganggunya. Kami akan kembali menemui pendeta Lingxian nanti. Namun, Yun Ce tidak bergerak. Sebagai gantinya, dia memberikan sebuah kotak giok kecil, kalau begitu, ini adalah hadiah yang aku persiapkan untuk pendeta Lingxian sebelum datang ke Tanah Suci. Aku akan menyusahkan senior Susang untuk menerima hadiah ini atas namanya. Hua Caili menunjukkan ekspresi terkejut, jelas tidak menduga Yun Ce telah menyiapkan hadiah. Tidak perlu. Susang berkata dengan enteng, Tuan tidak terlibat dengan hal-hal duniawi atau pemberian yang tidak penting. Aku akan menyampaikan maksud Tuan Muda Yuan kepadanya. Namun Hua Caili mengulurkan tangan, mengambil kotak giok dari tangan Yun Ce, dan langsung meletakkannya ke tangan Susang, sambil berkata dengan nada bercanda, Bibi Susang, ini adalah hadiah yang dipersiapkan khusus oleh saudara Yun untuk pendeta Lingxian. Dia pasti telah memikirkannya dengan matang. Pendeta Lingxian begitu lembut, dia pasti tidak akan menolaknya. Tolong bantu dia menerimanya. Melihat kotak giok yang terpaksa diterimanya, Susang menggelengkan kepalanya dan tersenyum, setengah tak berdaya dan setengah manja, baiklah,
kalau begitu aku akan menerimanya atas nama Tuan. Cai Li, jika kamu punya waktu, kamu bisa mengajak Tuan Muda Yuan untuk melihat-lihat sekitar wilayah Pendeta Lingxian, tetapi ingat untuk tidak terlalu dekat. Tidak baik mengganggu Tuan Lingxian. Hua Caili membungkuk dengan anggun, terima kasih, Bibi Susang. Kalau begitu, kami tidak akan mengganggunya. Setelah bertemu dengan Paman Yuan, kami akan kembali untuk mengunjungi Pendeta Lingxian. Yun Che dan Hua Caili pergi. Melihat kedua sosok itu menjauh dan mengingat kata-kata Hua Caili serta tatapannya yang jelas tidak biasa, Susang tampak merenungkan sesuatu. Dia dengan santai membuka kotak giok di tangannya. Saat energi spiritual meluap, ekspresinya yang awalnya tenang tiba-tiba membeku, dan dia mengangkat kotak giok itu ke matanya. Seketika, cahaya merah tua menyinari pupilnya yang melebar dengan cepat, dipenuhi dengan kegembiraan dan ketidakpercayaan. Dia segera berbalik dan langsung memasuki penghalang es yang baru saja dijaganya. Saya mendengar dari penguasa ilahi Wumeng bahwa Pendeta Lingxian sering menderita erosi unsur karena konstitusinya yang unik. Sebelumnya, Susang menyebutkan, penyakit lamanya kambuh. Mungkinkah itu mengacu pada erosi unsur? Ya. Hua Caili mengangguk, ekspresinya jelas khawatir, lagi pula, frekuensi serangan baliknya tampaknya meningkat. Serangan baliknya terakhir terjadi 4 tahun yang lalu, tepat saat aku meninggalkan Tanah Suci. Dia menoleh ke belakang, matanya yang indah dipenuhi dengan kekhawatiran, dan berkata dengan lembut, saya telah melihat seperti apa Pendeta Lingxian saat menderita serangan balik. Itu benar-benar mengerikan. Bahkan seseorang sekuat Pendeta Lingxian menunjukkan ekspresi yang begitu menyakitkan saat menderita serangan balik. Dia pernah mengatakan sesuatu kepadaku, dia berkata, umur panjang adalah dambaan banyak makhluk, namun itu adalah siksaan yang sangat berat baginya. Namun dia tidak bisa mati, karena ada seseorang yang membutuhkannya. Hua Caili mendesah pelan, Nenek Lingxian hampir tidak pernah meninggalkan Tanah Suci kecuali dia tidak punya pilihan lain. Dia bahkan mengatakan bahwa di mata dunia, dia adalah pendeta yang mulia dan berkuasa, tetapi pada kenyataannya, dia hanyalah seekor burung yang dikurung dan diganggu oleh penyakit. Nenek Lingxian yang lembut dan baik hati telah menderita begitu banyak kesakitan. Yun Che bertanya, dia tidak mudah meninggalkan Tanah Suci. Apakah karena esensinya adalah binatang? Erosi dari debu jurang jauh lebih parah bagi klan binatang daripada bagi klan manusia. Pendeta Lingxian adalah keturunan dari burung vermilion, sehingga termasuk dalam klan binatang, dan tentu saja takut pada debu jurang. Hah! Hua Caili tampak terkejut, Kakak Yun, kamu sudah tahu. Tapi, dia mencondongkan tubuhnya ke arah Yun Che, merendahkan suaranya, kamu tidak boleh membicarakan hal ini di luar, terutama di depan Pendeta Lingxian. Dia sebenarnya sangat keberatan dengan hal ini. Kenapa? Tanya Yun Che dengan heran. Sebagai keturunan klan Dewa Kuno, kebanggaan terhadap garis keturunan pasti sudah mendarah daging dalam darah mereka. Pendeta Tanah Suci, sebagai eksistensi di bawah satu kaisar abis, dan berada di atas semua makhluk hidup lainnya, jadi seharusnya merasa bangga dan meremehkan dunia. Mengapa dia peduli dengan rasnya sendiri? Kecuali. Hua Caili melihat sekelilingnya dengan waspada, ragu-ragu sejenak, namun tetap tidak berbicara, sebaliknya berbisik, aku akan memberitahumu dengan tenang setelah kita meninggalkan Tanah Suci. Begitukah? Baiklah. Yun Che tiba-tiba menghentikan langkahnya. Hua Caili juga berhenti, menatapnya dengan bingung, tetapi Yun Che tiba-tiba melangkah maju, menutup jarak yang sengaja mereka jaga, cukup dekat untuk merasakan napas hangat masing-masing. Kakak Yun. Napas Hua Caili semakin cepat, namun dia tidak menarik diri secara rasional. Yun Che menundukkan pandangannya, matanya yang lembut menatap mata indahnya, segala hal lain bisa menunggu hingga kita meninggalkan Tanah Suci. Namun, aku punya hadiah yang telah kupersiapkan selama 3 tahun, dan aku tidak sabar untuk memberikannya kepadamu. Apa, ini? Dari jarak sedekat itu, hanya tatapan dan suara yang ditujukan padanya, hal itu niscaya menggugah emosi dan kerinduan yang telah dipendam Hua Caili selama 3 tahun, menyebabkan jantungnya berdebar kencang dan pikirannya menjadi kacau, kejernihannya pun memudar. Tutup dulu matamu. Kata Yun Che dengan ekspresi misterius, diwarnai dengan ketegangan yang pas. Hua Caili dengan patuh menutup matanya perlahan, wajahnya yang seputih salju dipenuhi dengan antisipasi. Masih belum cukup. Kamu juga harus benar-benar menarik indera spiritualmu. Kamu tidak bisa merasakan apapun secara diam-diam. Suara Yun Che membawa lebih banyak misteri dan ketegangan. Aku tidak akan melakukannya. Bibirnya sedikit cemberut, namun dengan cepat menurutinya, menarik semua indera spiritualnya, dan menengadahkan wajahnya ke atas, apakah ini baik-baik saja sekarang? Misteri melahirkan antisipasi yang lebih besar. Bahkan tanpa indera spiritualnya, Hua Caili hanya bisa merasakan detak jantungnya yang cepat dan napas Yun Che, dan tidak memikirkan hal lain. Dia merasakan napas Yun Che semakin mendekat,
Kehangatan mengusap dahi dan pipinya, lalu dengan lembut menyentuh bibirnya. Dia diam-diam membuka matanya dan menatap Yun Ce yang begitu dekat, dengan senyum nakal di wajahnya. Apakah kamu menerimanya? Yun Ce memiringkan bibirnya, dengan senyum kemenangan di wajahnya, aku telah mengumpulkan 3 tahun kerinduan. Mata indah gadis itu terbuka lebar, namun tidak ada sedikit pun kekecewaan atau kemarahan. Sebaliknya, dia tiba-tiba melangkah maju, melingkarkan lengannya erat di leher Yun Ce, menciumnya dalam-dalam, giginya yang seperti mutiara menggigit bibir bawahnya dengan lembut, tidak membiarkannya lepas dengan mudah. Setelah beberapa saat, dia akhirnya melepaskannya, pipinya memerah, namun dia dengan keras kepala berkata dengan nada menantang, lihat, aku jelas-jelas punya kerinduan yang lebih besar. Gadis itu tenggelam dalam dunia yang terlalu indah untuk dipahami, sama sekali tidak menyadari bahwa di kejauhan, 2 sosok yang samar tengah mendekat ke arahnya. Saudara Jiushi, kamu tidak pergi untuk mengunjungi kerajaan ilahi Zetian, namun kamu datang langsung ke sini, begitu yakin bahwa Dewi Caili akan berada di sini. Dian Sansi, sambil mengamati sekeliling tanah suci, bertanya dengan penuh minat. Dia adalah pemuda paling menonjol dari kerajaan Dewa Shen Luo, selain Dian Jiushi. Dia belum berusia 3 jiazi, 60 tahun. Tetapi dia telah mencapai level alam kepunahan ilahi tingkat ketiga, melampaui Dian Jiushi di masa mudanya, dan keterampilan seni segudang manifestasi Shen Luo-nya sudah mulai terbentuk. Dia masih muda dan belum mengalami masa-masa tersulit yang pernah dihadapi Dian Jiushi, oleh karena itu dia sangat menghormati dan mengaguminya. Dian Jiushi tersenyum, jelas dalam suasana hati yang baik, Caili selalu mengunjungi pendeta Lingxian terlebih dahulu setiap kali dia datang ke Tanah Suci. Kali ini seharusnya tidak terkecuali. Dian Sansi menghela napas, saudara Jiushi, meskipun kamu dan Dewi Caili sering berpisah, kamu tahu segalanya tentangnya dengan sangat baik. Mendapatkan perasaan seperti itu darimu, Dewi Caili sungguh sangat beruntung. Tidak, kamu salah. Dian Jiushi tersenyum dan menggelengkan kepalanya, orang yang beruntung adalah aku. Tanpa Caili, aku tidak akan berada di tempatku saat ini. Lagi pula, dikagumi bukanlah keberuntungan. Menemukan seseorang yang membuatmu rela memberikan segalanya adalah keberuntungan terbesar dalam hidup. Ya, Dian Sansi mengangguk, aku akan mengingat semua kata-kata kakak Jiushi. Namun, aku tidak percaya ada seorang wanita di dunia ini yang akan membuatku rela memperlakukannya seperti kakak Jiushi memperlakukan Dewi Caili. Hahaha. Dian Jiushi tertawa terbahak-bahak, kamu masih muda. Saat aku seusiamu, aku juga tidak akan pernah percaya bahwa orang seperti itu bisa ada di dunia ini. Mata Dian Sansi penuh dengan harapan, meskipun aku belum pernah mendapat kehormatan bertemu dengan Dewi Caili, aku telah melihat potret dan proyeksinya berkali-kali di tempat saudara Jiushi. Dia benar-benar cantik tak tertandingi. Aku ingin melihat secara langsung seperti apa penampilan Dewi Caili. Potret dan proyeksi tidak dapat menggambarkan bahkan 1/1000 kecantikan Caili, Dian Jiushi menyelanya sambil tersenyum, saat kamu melihatnya, kamu akan benar-benar mengerti apa. Suaranya tiba-tiba melambat, hingga tercekat di tenggorokannya, dan langkahnya tiba-tiba berhenti di sana. Dian Sansi juga berhenti, dan hendak bertanya, ketika tiba-tiba ia melihat 2 sosok di depannya. Mereka saling berpelukan, tenggelam dalam dunia mereka sendiri, seolah-olah terhanyut oleh emosi mereka, sama sekali tidak menyadari fakta bahwa mereka berada di tanah suci tertinggi. Pria itu sangat tampan dan anggun, dan dalam hal penampilan, dia bahkan melampaui Dian Jiushi dengan beberapa poin. Sedangkan wanita itu, kecantikan dan keanggunannya membuat tanah suci tampak seperti latar belakang bagi kehadirannya di surga. Matanya yang indah tertuju pada pria di hadapannya, seolah-olah seluruh dunia hanya berisi sosoknya, tidak menyisakan ruang untuk hal lain. Mata Dian Sansi membelalak kaget. Karena penampilan dan kecantikan wanita itu jelas-jelas. Tidak, tidak mungkin. Dia segera menatap Dian Jiushi, hanya untuk mendapati wajahnya pucat pasi. Tangannya gemetar, seluruh tubuhnya bergetar hebat, dan matanya, yang baru saja dipenuhi cahaya lembut, sekarang bergetar seolah-olah akan pecah, pupilnya dengan cepat membesar hingga hampir memenuhi seluruh bola matanya. Jiu, saudara Jiushi. Tenggorokan Dian Sansi tiba-tiba terasa kering. Panggilan pelan ini seakan menarik Dian Jiushi keluar dari mimpi buruk yang dialaminya. Tatapannya perlahan beralih, lalu dia memejamkan mata. Ketika dia membukanya lagi, matanya masih dipenuhi getaran yang menyakitkan, dan bahkan tangannya yang terkepal erat tidak dapat menahan getaran yang datang dari lubuk jiwanya. Ayo pergi. Dia mengeluarkan suara, tetapi suaranya sangat serak hingga membuat orang berdecak kagum. Pandangannya yang tadinya teralihkan tidak berani melihat ke arah itu lagi. Saudara Jiushi. Dian Sansi melangkah maju, memegang lengannya yang gemetar, orang itu. Mungkinkah dia benar-benar pergi? Suara Dian Jiushi bahkan lebih serak, tetapi masih sangat ringan, seolah takut mengganggu sosok-sosok di kejauhan, meskipun jiwanya sedang dalam penderitaan.
Pada saat ini, Dian Sansi tidak bisa lagi menipu dirinya sendiri. Alisnya berkerut, amarahnya memuncak, bagaimana ini bisa terjadi, bagaimana ini bisa terjadi. Meskipun saudara Jiushi memiliki perasaan yang dalam padanya, dan kontrak pernikahan yang diberikan oleh Kaisar Yuan, dia berani. Dia berani memperlakukanmu seperti ini. Tidak, kita harus. Sebuah tangan menekan bahunya, dengan kuat menahan amarah dan luapan emosinya. Apakah kamu tidak mau mendengarkanku? Suaranya, ekspresinya, sangat asing bagi Dian Sansi. Lupakan apa yang baru saja kamu lihat. Kamu tidak boleh membicarakannya kepada siapapun, terutama kepada ayah dewa. Kamu mengerti. Dian Sansi menatapnya, meskipun ia berusaha keras untuk mengendalikan diri, raut wajahnya masih kesakitan. Setelah beberapa lama, ia akhirnya mengangguk kaku, saya mengerti. Saudara Jiushi, jangan khawatir, saya tidak akan memberitahu siapapun. Dada Dian Jiushi naik turun, lalu dia mengembuskan napas panjang dan gemetar, lalu menarik Dian Sansi, menahan emosinya, dan menjauh tanpa suara. Langkahnya tidak pernah terasa seberat saat ini. Bahkan saat dia pernah terjerumus dalam masalah di masa lalu. Hingga mereka berjalan jauh, Yun Ce dengan lembut melepaskan Hua Caili yang telah dipeluknya. Untuk sesaat, tatapannya beralih ke tempat Dian Jiushi baru saja muncul, bibirnya masih menyunggingkan senyum hangat. Caili, menurutmu apa yang akan terjadi jika seseorang dari Tanah Suci melihat kita tadi? Masih beraninya kamu mengatakan itu. Hua Caili menggambar beberapa lingkaran di telapak tangan Yun Ce dengan jari gioknya sebelum dengan enggan melepaskannya, lalu menjauh 3 langkah, wilayah Nenek Lingxian adalah yang paling tenang, dan tidak ada penjaga yang ditempatkan di sini, jadi tidak perlu khawatir. Namun, sebaiknya jangan main-main di tempat lain, kalau tidak, aku khawatir itu benar-benar dapat mengganggu rencana ayah dewa dan dewa tanpa mimpi. Ya, aku tahu. Yun Ce segera menjawab dengan wajah serius, aku berjanji akan menjauh setidaknya 3 langkah darimu. Ayo, aku akan mengajakmu ke tempat lain. Orang itu pasti akan menyukaimu. Tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya, bibir Hua Caili sedikit melengkung ke atas, dan dia tersenyum misterius.